Suster Nisa? Iya, Mbak. Ada apa ya? Suster Nisa minta kami berdua datang ke sini. Apa ada yang mau ditunjukin ke saya? Dari kemarin, sejak Mbak datang ke rumah saya kepikiran terus. Apalagi saya mengingat tangisan Mbak. Jadi, saya berusaha untuk mencari berkas-berkas di rumah sakit ini. Maaf, tapi bukannya Suster Nisa udah pensiun dan udah nggak kerja lagi di rumah sakit ini? Memang saya sudah pensiun, tapi hubungan baik saya dengan rumah sakit ini berjalan dengan baik. Jadi, mereka mengizinkan saya untuk mencari berkas-berkas itu. Jadi gimana, Sus? Suster udah nemuin berkas kelahiran saya? Kalau belum nggak apa-apa, nanti saya bisa bantuin cari kok. Rasanya saya tidak perlu untuk mencari berkas-berkas itu lagi. Tangisan bayi 23 tahun yang lalu, itu ternyata kamu. Dan sekarang saya sudah ingat semuanya. Malam itu hujan sangat deras sekali. Di saat saya malam itu jaga, saya melihat seorang bapak menangis di ruang bersalin itu. Bapak itu begitu sedih dan hatinya hancur karena bayi yang baru saja dilahirkan istrinya ternyata meninggal sementara. Istrinya masih tidak sadarkan diri. Terlihat jelas kalau bapak itu sangat mencintai istrinya. Karena bapak itu langsung minta tim dokter dan suster yang menangani persalinan istrinya untuk tidak memberitahukan berita duka itu. Karena bapak itu tidak mau istrinya tergoncang. Karena bayi yang begitu ditunggu-tunggu kehadirannya ternyata sudah meninggal. Suster, biar saya yang gendong, boleh? Sebentar ya. Hanya bapak itu yang mampu menenangkan bayi yang terus-terusan menangis sejak ditinggalkan begitu saja oleh ibunya. Suster, saya mohon, tolong izinkan saya untuk mengadopsi bayi ini, Suster. Saya akan menganggap bayi ini adalah anak kandung saya yang dilahirkan oleh istri saya. Kalau memang permintaan saya untuk mengadopsi anak ini dikabulkan, pasti akan membuat hati istri saya senang dan tidak akan hancur hatinya. Dan saya juga akan mengakui kepada dia bahwa dialah yang melahirkan bayi ini.
selama ini istri saya sudah menjalani masa kehamilan yang sangat-sangat berat. Istri saya berharap bahwa bayi yang dikandungnya akan bisa dilahirkan dengan selamat dan sehat. Tapi ternyata takdir berkata lain. Bayi kami meninggal. Dan istri saya belum sempat melihat karena dia dalam keadaan kritis. Di saat yang sama, saya mendengar ada seorang bayi ditinggalkan oleh ibunya. Dan hati kecil saya langsung tergerak. Ketika melihat bayi ini, entah kenapa, saya ingin sekali melindungi dia. Bayi ini seperti sebuah jawaban dari Tuhan. Dan penunjuk hati saya dan hati istri saya. Saya mohon, suster, tolong izinkan saya untuk mengadopsi bayi ini. Saya pribadi tidak keberatan kalau Bapak mau mengadopsi bayi ini. Apalagi Bapak sudah mempunyai persyaratan untuk menjadi adopter. Tapi sewaktu-waktu nanti ibu kandungnya bayi ini kembali, sedangkan proses untuk mengadopsi belum disahkan di mata hukum, bayi ini wajib dikembalikan kepada ibu kandungnya. Saya rasa ibunya tidak akan kembali, suster. Kalau memang ibu itu sayang dan menginginkan bayi ini, dalam kondisi apapun, dia tidak akan pernah meninggalkan bayinya. Tolong biarkan bayi ini menjadi pelengkap kebahagiaan saya dan istri saya, suster. Saya janji, saya akan menyayangi bayi ini seperti saya menyayangi anak saya sendiri, suster. Ini bayi kita. Dia cantik banget ya. Iya. Sayang. Sayang. Aku akan kasih dia nama Putri Aurora.
Artinya adalah seorang perempuan yang bercahaya. Semoga dia bisa menjadi anak yang pintar, cantik, cantik wajahnya, cantik hatinya juga. Dan semoga dia bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Namanya indah banget, Mas. Sayang. Kamu tuh buah hatinya ibu dan bapak, sayang. Ibu akan merawat dan menyayangi kamu sepenuh hati, sayang. Saya melihat pengorbanan bapak itu begitu besar karena dia sangat mencintai istrinya. Saya juga melihat istri bapak itu sangat bahagia dan tidak henti-hentinya menciumi bayi yang dia kira anak kandungnya. Sementara bayi yang dia lahirkan sudah dimakamkan. Saya benar-benar mengira kalau Ibu Nawang dan Pak Jaka adalah orang tua kandung saya, Sus. Jadi siapa sebenarnya orang tua kandung saya? Rumah sakit ini pasti punya data semua pasiennya, kan? Rumah sakit ini tidak punya data ibu kandung kamu. Gimana mungkin, Sus? Bukannya semua pasien yang datang ke rumah sakit ini harus langsung didata? Waktu itu, ibu kamu datang dengan pendarahan yang sangat hebat. Dan saat itu juga butuh penanganan yang cepat. Jadi, kami langsung untuk menangani proses persalinannya. Tapi, belum sempat kami data. Ibu kamu sudah pergi. Suster ingat gak? Waktu itu ibu kandung saya datang sama siapa? Sendirian atau didampingin? Seingat saya, dia datang sendirian dan tidak sama siapa-siapa. Aku benar-benar gak nyangka ada seorang ibu yang tega ngebiarin anaknya. Kalau bukan karena Ibu Nawang, aku pasti akan tumbuh besar di panti asuhan. Mungkin ibu kamu punya alasan kenapa dia tega untuk meninggalkan kamu.